Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Andra dimanapun berada. Baik, di video kali ini adalah kita masih daily vlog ya, karena kita akan sebar video itu, kita akan share video ke Sobat Andra semua itu setiap hari Senin, Jumat sih sejauh ini, atau Senin, Rabu, dan Jumat itu kita akan bagi tentang materi bahasa Arab. Dan di hari-hari selebihnya itu misalnya Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis, ya gitu. Kita akan share masalah daily vlog atau kegiatan sehari-hari. Namun di dalamnya itu kita akan masukin kosakata bahasa Arab, di mana semoga berfungsi untuk menambah dari perbendaharaan kata kita. Oke? Baik. Video kali ini, by the way, sorry, di sini suasananya juga gelap, agak gelap lah ya, dan hitam. Karena memang kita ini berada di tempat yang cahaya kurang. Dan aku biasa sih di tempat ini karena menurut aku tempat ini tenang. Dan pada kesempatan ini juga momennya menurut aku tepat. Kenapa? Karena by the way, aku mau curhat. Ceritanya kan kemarin aku daftar kompre nih. Dan karena kita akan, aku ya karena aku akan melaksanakan ujian komprehensif, namun belum tahu sih kapan gitu kan. Yang jelas kan kemarin udah daftar dan hanya menunggu informasi selanjutnya bahwa kapan jadwal aku akan jadwal aku tiba untuk melaksanakan ujian komprehensif. Nah, jadi Sobat Andra semua, di sini ada empat bidang yang akan diujikan di ujian komprehensif ini. Oh ya, by the way, ujian komprehensif ini sistemnya adalah ujian lisan, dan karena ada corona ini nanti ujiannya itu online gitu kan, seperti video call atau join di Zoom meeting gitu sama dosennya. Ada empat mata kuliah yang yang diuji. Yang pertama itu ilmu dakwah, yang kedua itu tafsir, yang ketiga itu ilmu dakwah, tafsir, ada qiraatul kutub. Nah, qiraatul kutub ini dia baca kitab kuning, membarisi kan, baca, terjemahkan, mengi'rab, mengartikan, seperti itulah ya. Dan yang satu lagi itu adalah masalah dan yang satu lagi itu adalah ulumul Quran ya. Jadi mungkin ada yang bertanya kenapa agama semua atau kenapa yang begitu semua ya, karena kebetulan dan jurusan yang aku pilih itu kan adalah manajemen dakwah gitu kan. Jadi ujian komprehensifnya ya wajar aja gitu kan, masalah wawasan seputar Islam atau dakwah gitu. Nah, jadi dan malam ini aku udah mulai untuk sebenarnya gimana ya, kalau menurut aku pribadi itu kan ada kisi-kisi gitu kan dari yang kebiasaan tahun-tahun lalu, dan insya Allah kita juga udah ada persiapan. Namun di sini aku nambah seperti kayak referensi gitu kan, nambah referensi atau nambah materi. Misalnya yang biasanya mereka bilang itu menghafal ayat-ayat dakwah itu sebanyak 3, nah di sini aku tambah sebanyak 5 ataupun 10 gitu. Jadi aku masih malam ini kan ada ilmu dakwah, ilmu tafsir, ulumul Quran, dan qirkut gitu kan, qiraatul kutub, ada 4. Malam ini itu aku fokus ke ilmu dakwah dulu. Di sini aku akan kumpulin ayat-ayat dakwah gitu sih, ada beberapa, dan untuk menghafalnya gitu. Untuk yang baru mungkin kan ada beberapa yang memang udah hafal, dan ada yang baru. Di sini aku akan ngafal yang baru. Jadi ditulis dulu. Kenapa? Karena menurut aku salah satu teknik kita untuk mempercepat menghafal itu adalah ditulis terlebih dahulu, setelah itu dihafalkan gitu kan. Dan menurut logik sih ya kan, masuk akal, karena yang mana ketika belajar itu kan menghafal, ketika kita tulis kita udah lihat teksnya langsung, dan kita berusaha untuk nulis, dan itu sudah terekam dalam otak kita sedikit demi sedikit, lalu kita hafalkan kembali gitu. Nah, menghafal ini memiliki teknik yang berbeda-beda gitu kan, atau metode yang berbeda-beda setiap orang. Namun kalau aku sih biasanya seperti itu kalau memang untuk jumlah yang sedikit gitu. Jadi untuk menambah perbendaharaan kata kita, karena malam ini aku lagi belajar, jadi kita akan tambah mufrodat, yaitu kosakata bahasa Arab belajar.
Jadi belajar itu bahasa Arabnya adalah ta'allama yata'allamu, artinya belajar ya. Ta'allama yata'allamu artinya belajar. Makanya murid itu sebetulnya atau pelajar itu bisa dibuat bahasa Arabnya muta'allimun, mengambil fa'il atau subjek dari ta'allama yata'allamu. Jadi ta'allama fi'il madhi, yata'allamu fi'il mudhari, muta'allimun adalah subjeknya atau pekerjanya gitu. Jadi ta'allama yata'allamu belajar, jadi muta'allimun adalah orang yang belajar atau pelajar. Jadi itu ya, ta'allama yata'allamu belajar. Jadi kalau saya sedang belajar, ata'allamu. Kalau saya sudah belajar, ta'allamtu gitu kan. Nah, kalau masih bingung penggunaan fiil itu, nanti kita akan buat videonya masalah penggunaan fiil madhi, mudhari dan yang lainnya seperti itu ya. Jadi ta'allama yata'allamu belajar, ata'allamu saya sedang belajar. Jadi saya sedang belajar satu ilmu. Ata'allamul ilma ya. Ata'allamul ilma, saya sedang belajar suatu ilmu. Kalau seperti malam ini kan belajar, nanti aku nulis lagi ayatnya, lalu aku hafal gitu kan. Jadi menulis itu bahasa Arabnya adalah kata bayak tubuh, menulis ya. Makanya tulisan itu kitabatan gitu kan, kitabatun tulisan. Jadi kata bayak tubuh menulis. Jadi kalau saya sedang menulis ayat atau saya akan menulis ayat, aktubul ayata gitu, atau aktubul ayatan, aktubu ayatan, maaf, aktubu ayatan. Ingat kalau sudah pakai alif lam tidak boleh bertanwin kan, tanda isim kan, nggak boleh bertanwin kalau sudah pakai alif lam. Jadi pilih salah satu, aktubul ayata atau aktubu ayatan. Nah, jadi by the way di sini selain seperti biasa ya, aku itu mohon untuk bantuan klik tombol subscribe, like dan share video ini. Juga aku mohon kepada sobat Andra semua untuk doanya. Semoga secepatnya jadwal aku untuk kompre itu keluar dan dimudahkan urusannya nanti dan dilancarkan dalam ujiannya gitu kan. Karena lumayan mendebarkan gitu kan, karena lisan dan langsung gitu live. Jadi bukan seperti ngirim video atau yang lainnya gitu. Memang aku yakin dan yakinlah gitu kan, ketika kita sudah belajar pasti itu nggak akan jauh dari itu, apalagi udah ada kisi-kisi gitu kan. Tapi wajar sih kalau memang ada beberapa yang tidak terjawab, karena ya namanya pertanyaan itu pasti beda-beda gitu kan dari yang satu dengan yang lain. Jadi kita nggak bisa ngapal secara keseluruhan gitu, karena pertanyaannya juga mungkin nggak akan persis gitu kan, walaupun satu bidang. Nah jadi aku mohon kepada sobat Andra, jujur aku agak deg-degan gitu kan, tapi ya harus semangat mengikuti kompre, karena kompre ini adalah salah satu persyaratan untuk menuju wisuda gitu kan. Ada praktikum, ada komprehensif, ada seminar proposal, dan ada munakasyah atau meja hijau yang biasa disebut orang ya. Jadi ini aku masih ke tahap ke tahap kompre lah ya, karena kemarin kan aku nggak ada ngapa-ngapain di skripsi, kemarin aku sakit, jadi nyantai dulu dan nggak boleh terlalu banyak aktivitas juga. Dan jadi ini aku udah coba, alhamdulillah kemarin sertifikat praktikum sudah keluar. Jadi hari ini aku mulai belajar dan mengkaji masalah ilmu dakwah, agar mudah-mudahan aku bisa hafal ayatnya ke semuanya nanti gitu kan. Karena basic aku juga agama, aku tuh kan dari pesantren gitu kan, 6 tahun loh. By the way aku 6 tahun pesantren, mondok di pesantren. Jadi aku tuh harus bisa gitu, karena ini juga satu tantangan. Malu pertama terhadap diri sendiri kalau nanti aku nggak bisa menghafal dan menyebutkan ayatnya dengan lancar, dan malu juga sama Allah gitu kan, yang mana memang seharusnya ini udah basic aku dan harusnya aku bisa untuk menghafalnya dengan mudah, karena juga di pesantren itu udah biasa menghafal gitu kan. Nah jadi masa menghafal 10 ayat atau beberapa ayat itu nggak bisa, padahal diberi waktu yang lama. Kalau feeling aku nih ya, kalau feeling aku sih waktunya ini lebih dari 1 minggu menunggunya, karena kemarin aku sempat tanya teman-teman yang udah daftar sebelum lebaran ya, sebelum lebaran udah ada yang daftar, namun belum sempat kompre karena kan libur tuh kan. Sebelum lebaran itu ada beberapa hari sebelum lebaran itu mereka udah daftar, namun belum ada jadwal keluar, karena kata admin yang mengelola atau kakak yang ada di staf jurusan itu mengumumkan nanti akan dilanjut dan disusun ulang jadwalnya setelah lebaran. Nah jadi mereka aja belum, apalagi aku yang baru daftar gitu kan. Jadi nunggu gitu, dan daripada waktunya sia-sia dan kebiasaan gitu kan. Kebiasaan kita itu misalnya
besok mau ujian, malam ini menghafal. Dan aku emang dari dulu nggak pernah membiasakan kebiasaan itu, alhamdulillah. Karena memang dari dulu tuh aku hobi apa ya, bukan hobi belajar sih ya, cuman ya emang lebih bertanggung jawab aja gitu. Bukan hobi belajar, tapi emang merasa itu aja, ini tanggung jawab gitu kan, belajar. Dan prinsip aku itu harus menyelesaikan apa yang telah aku mulai di masa lalu. Jadi aku udah mulai pendaftarannya dan harus aku selesaikan gitu kan. Sebelum tiba jadwalnya aku harus udah siapkan keempat materi ini dengan matang, sesuai perkiraan aku. Masalah kejadian di luar dugaan itu masalah belakangan, yang jelas adalah kita matangkan persiapan kita ya, itu ilmu untuk kita semua. Jadi malam ini aku tulis dulu ayatnya dan aku hafalkan insyaallah satu hari, dan agar besok malam atau besok-besoknya bisa melanjut ke misalnya ke ulumul Quran atau ke tafsir. Kalau ke kirkut ya insyaallah mudah lah gitu kan, karena itu juga basic kita di pesantren. Oke, mungkin demikian video kita kali ini. Sekali lagi jangan lupa klik tombol like dan subscribe di channel ini agar kita sama-sama mengembangkan channel ini dan lebih cepat berkembang lagi. Oke, please bantu aku untuk klik tombol subscribe. Jangan lupa tonton video ini juga ya, video di atas. Oke, terima kasih kepada sobat Andra semua yang sudah subscribe dan tonton video ini. Semoga kita semua mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.